catatan di 20 menit pertama PSG tidak kebobolan, Bung. Itu catatan saya, Bung, untuk prediksi final pada siang hari ini. Jika 20 menit pertama PSG tidak kebobolan, saya mengunggulkan PSG juara UEFA Champions League. Dan jika 20 menit pertama Bayern Munich sudah mencetak gol, alamat PSG tidak bakal bisa juara. Itu prediksi saya, Bung. Kawan-kawan catat semua, Bung. Selamat siang, Bung. Kembali lagi bersama channel prediksi Bung DG22. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Bung. Saya akan mencoba memprediksi, menganalisa pertandingan final UEFA Champions League musim 2019-2020, Bung, antara PSG melawan Bayern Munich. Gimana kabar-kabar kalian semua, Bung? Kabar baik atau kabar buruk selama pertandingan UEFA Europa League dan UEFA Champions League kemarin, Bung? Di sini cuaca cukup terik, Bung. Oh ya, Bung, kemarin ada yang komen ke saya, Bung. Ada beberapa kawan, Bung, kalau memprediksi atau syuting saat ngevlog itu usahakan pakai pakaian yang bertemakan sepak bola, Bung. Saya akan mencoba, bukan saya tidak punya soal kostum ataupun jersey sepak bola, Bung, karena memprediksi sewaktu-waktu saya itu pakai pakaian apa saja yang bertemakan entah itu bola ataupun pakaian biasa, itu tergantung mood saya juga, Bung. Oke, kali ya, pada hari ini saya akan mencoba memakai pakaian yang bertemakan sepak bola, Bung. Yang ini pakaiannya ini, Bung, kaosnya dari Persisam, Bung. Ini, Bung, dulu waktu saya ke Samarinda melihat pertandingan Persisam, Bung, sebelum berganti nama Pusamania Borneo FC, Bung. Sekarang berganti nama. Dulu saya waktu melihat pertandingan Persisam melawan Persija kalau nggak salah, Bung, di Stadion Segiri Samarinda, Bung. Ini hanya intermezzo aja, Bung, buat masukan kawan-kawan semua. Oke, saya tampung, nggak masalah, Bung. Lanjut lagi, Bung. Pada siang hari ini saya akan mengulik-ulik data pertandingan final antara PSG melawan Bayern Munich, Bung, Senin dini hari nanti, Bung. Buat kawan-kawan, mohon maaf kawan, ini cuaca angin kemersek, kalau nanti suaranya agak kemersek mohon maaf, karena ini cuaca cukup anginnya kenceng ini, kawan. Oke, Bung, saya lanjut mengulik-ulik data statistik yang saya pelajari beberapa hari kemarin. Hampir seminggu saya mempelajari final ini, Bung. Yang pertama, Bung, tim dari PSG melaju ke final ini, Bung, di babak penyisihan kemarin menjuarai grup dan melaju ke 16 besar, bertemu dengan Borussia Dortmund yang bermain di kandang PSG first leg, Bung. Itu berkesudahan dengan skor 2-0, sedangkan di kandang Dortmund PSG kalah 2-1. Otomatis PSG lolos dan melaju ke perempat final, bertemu dengan tim dari Atlanta, Bung, yang berkesudahan dengan skor 2-1. Sedangkan di semifinal kemarin, Bung, bertemu dengan tim dari Jerman RB Leipzig, berkesudahan dengan skor 3-0. Jadi selama bermain di UEFA Champions League, PSG ini sudah membubuhkan gol dengan torehan 24 atau 25 gol, Bung, kalau nggak salah, dan kebobolan cuma 5, Bung. Jadi tim PSG ini tim yang paling sedikit kebobolan dari tim-tim yang lain, Bung, cuma 5 dari kurang lebih 11 pertandingan, Bung. 6 babak penyisihan, dan di babak knockout bermain 4 kali atau 5 kali, itu cuman kebobolan 5 kali, Bung. Jadi pertahanan PSG yang digawangi Thiago Silva dan kawan-kawan ini cukup kuat, Bung. Jadi ini ujian berat juga buat striker-striker dari Bayern Munich nanti malam, Bung. Lewandowski, Sergei Gnabry, dan Ivan Perisic dan kawan-kawan lainnya, Bung. Akankah mampu menjebol gawang PSG, Bung? Sedangkan tim dari Bayern Munich ini ya cukup fantastik, Bung,
menurut saya fenomenal. Striker mereka Lewandowski sudah menorehkan 15 gol, top skor sementara di musim ini Liga Champions, Bung. Dan dibarengi oleh Thomas Muller, Sergei Gnabry yang mencetak 8 gol, Ivan Perisic, serta gelandang-gelandang lainnya, Bung. Antara lain Philippe Coutinho kemarin sudah menyumbangkan 2 gol. Pemain jebolan dari Barcelona, Liverpool, Inter Milan ini cukup diwaspadai juga, Bung. Jadi total yang sudah ditorehkan Bayern Munich selama musim UEFA Champions musim ini, Bung, sudah 42 gol, Bung. Bayangkan, Bung, 42 gol dari kurang lebih 10 atau 11 pertandingan. Otomatis rasio rata-rata per pertandingan kalau dibagi 10 pertandingan per pertandingan itu 4 gol sudah dilesakan Bayern Munich. Jadi ini cukup diwaspadai buat Thiago Silva dan kawan-kawan. Akankah Thiago Silva dan kawan-kawan mampu membendung daya gedor Lewandowski dan kawan-kawan, Bung? Karena striker-striker mereka ini cukup ciambi dalam umpan-umpan pendeknya dari sisi kiri, sisi kanan, ataupun heading dari Lewandowski yang cukup mengejutkan buat penjaga gawang lawan. Jadi saya pikir ini nanti malam pertandingan cukup seru untuk adu daya gedor masing-masing striker mereka, Bung. Untuk tim anak asuhan Thomas Tuchel dan kawan-kawan ini ya cukup dibilang untuk serangan balik dari PSG ini ya cukup bisa dibilang bahaya juga, Bung. Serangan-serangan dari Angel Di Maria, Marquinhos yang pemain 28 tahun dari Brasil, Bung, yang kemarin sudah mencetak 2 gol dari pertandingan yang cukup krusial, Bung, melawan Atlanta, melawan Leipzig, mencetak gol. Ini ya cukup bisa dibilang adu jantung lini tengah juga, Bung. Jadi saya pikir nanti malam pertandingan cukup ketat, Bung. Bila mana PSG menit pertama sampai 20 itu nggak kebobolan, saya pikir PSG bisa juara, Bung. Sedangkan jika PSG dalam 20 menit pertama di babak pertama itu sudah kebobolan, alamat PSG nggak bakal bisa juara, Bung. Karena apa? Bayern Munich kalau sudah mencetak gol di menit-menit awal itu sangat riskan untuk mencetak gol kedua, sangat bahaya, Bung. Jadi saya pikir nanti malam saya mencoba memprediksi pertandingan jika 20 menit pertama PSG tidak kebobolan, saya menjagokan PSG juara, Bung. Sedangkan jika PSG 20 menit pertama kalah kebobolan, dalam arti 20 menit pertama PSG kebobolan, Bayern Munich yang akan juara, Bung. Bila mana dalam 20 menit pertama tidak ada yang mencetak gol, saya lebih mengunggulkan PSG juara, Bung. Juara baru musim ini. Sedangkan head to head di antara kedua tim ini, Bung, sudah bertemu 5 kali, Bung. Di musim 2000 di UEFA Champions League, Bung, waktu itu di babak penyisihan PSG bermain di kandang menang 1-0, dan di kandang Munich PSG kalah 2-0 di ajang UEFA Champions League tahun 2000. Dan bertemu di pertandingan ketiga 2017 kalau nggak salah, Bung, di ajang UEFA Champions League. Waktu itu PSG berhasil menang 3-0 di kandang PSG. Sedangkan di Bayern Munich, di kandang Bayern Munich, PSG kalah 3-1, Bung. Jadi sama-sama berimbang. Dan pertemuan kelima di ajang Inter Island Cup, Bung, di Piala ICC, Bung, di tahun 2018 kalau nggak salah, Bung, itu PSG diajar Bayern Munich 3-1. Jadi 5 kali pertemuan Bayern Munich sudah menang 3 kali dan PSG kalah 3 kali, Bayern Munich kalah 2 kali, Bung. Jadi 5 kali bertanding lebih unggul di Bayern Munich, Bung. Cuman di ajang resmi UEFA nya 4 kali dan di friendly match itu 1 kali, Bung. Jadi tapi, Bung, menurut saya head to head gak semacam itu. Saya tidak lebih condong ke head to head. Karena apa? Kondisi sekarang sama yang lalu itu pasti berbeda, Bung. Karena apa? Ini final, Bung. Pasti dari kedua tim tersebut bermain ngotot, bermain ngeyel. Untuk tim Bayern Munich, Bung, ini sudah masuk ke final
UEFA Champions League. Ini nanti malam final ke-11 mereka, Bung. Ini data yang saya peroleh, saya ulik-ulik, Bung. Dari 10 kali bermain final, Bayern Munich sudah 5 kali juara dan 5 kali runner up. Jadi nanti final ke-11 yang dimainkan Bayern Munich, akankah Bayern Munich mampu menorehkan gelar sejarah ke-6 atau PSG juara pertama kali, Bung. Sedangkan PSG ini final pertama, Bung, untuk musim ini dan belum pernah juara UEFA Champions League. Untuk pertemuan tim Jerman dan tim Prancis, ini final yang saya ulik datanya ini, yakni tim Jerman lebih unggul, Bung. Waktu itu Bayern Munich pernah bermain final melawan tim dari Prancis, Bung. Kalau nggak salah timnya bernama Saint Etienne, tim dari Prancis, dan Bayern Munich berhasil mengalahkan Saint Etienne di tahun 70-an kalau nggak salah, Bung. Jadi head to head tim Jerman melawan tim Prancis, kalau di final UEFA Champions League lebih unggul Jerman. Dan tim Prancis yang satu-satunya pernah juara UEFA Champions League, Bung, yakni Olympique Marseille di tahun 92-93, Bung. Waktu itu mengalahkan tim dari Italia, Bung, AC Milan. Olympique Marseille itu tim satu-satunya dari Prancis yang pernah merasakan gelar UEFA Champions League. Sedangkan tim Prancis lainnya yang pernah merasakan final yakni Stade de Reims. Ini klub dari Prancis juga, Bung. Pertama kali final UEFA Champions League digelar yakni Real Madrid melawan Stade de Reims. Itu di tahun 55-56 dimenangkan Real Madrid. Stade de Reims ini pernah 2 kali masuk final, tapi semuanya kalah, Bung, melawan Real Madrid juga di tahun 55-56 final pertama dan di tahun 58-59. Jadi tim Prancis yang pernah merasakan final yakni tim Stade de Reims pertama dan Saint Etienne kedua kalah juga, nggak pernah juara. Dan tim ketiga Olympique Marseille 2 kali final, 1 kali runner up, 1 kali juara. Dan tim keempat ini yakni PSG, Bung. Di era modern sepak bola ini, Bung, di tahun 2000-an PSG berhasil mencatatkan tim Prancis untuk berkancah di final UEFA Champions League. Dan data-data yang saya ulik untuk final, Bung, Bayern Munich jika bertemu dengan tim yang belum pernah juara itu 5 kali, Bung. 3 kali. Jadi kan Bayern Munich bermain 10 kali final, bertemu dengan tim yang belum pernah juara. Jadi 5 kali juara Bayern Munich ini, final yang dimenangkan Bayern Munich ini 5-5-nya tim yang belum pernah juara. Di era tahun 70-an yang 3 kali beruntun Bayern Munich juara di tahun 70-an, Bung, kalau nggak salah, melawan tim dari Spanyol Atletico Madrid, terus melawan Leeds United, terus melawan tim dari Prancis juga, Bung, Saint Etienne. Jadi 3 kali berturut-turut juara itu lawannya belum pernah merasakan gelar, Bung, di tahun 70-an. Lanjut di tahun 2001 itu Bayern Munich final mengalahkan tim dari Spanyol Valencia. Dan lanjut lagi juara di tahun 2011 kalau nggak salah, Bung. Tahun 2011-2012 itu melawan Chelsea kalah, Bung, adu penalti. Dan di tahun 2012-2013 melawan Borussia Dortmund juara. Jadi, Bung, Bayern Munich ini 5 kali juara ini, Bung. Tim yang dikalahkan ini belum pernah merasakan juara. Dan 5 kali runner up itu kalah 2 kali yang tim yang pernah juara yakni AC Milan dan Manchester United kalau nggak salah, itu pernah juara. Dan 3 tim yang kalah, yang Bayern Munich dikalahkan 3 tim yang belum pernah juara itu juga pernah, Bung, yakni tim dari Inggris, Bung. Di
di tahun 81-82 kalau nggak salah. Waktu itu Bayern Munich kalah dari Aston Villa Bung, tim yang belum pernah juara, dan lanjut lagi masuk ke final di tahun 86-87 melawan tim dari Portugal Bung, FC Porto. Di tahun 86-87 Bayern Munich kalah melawan tim yang belum pernah juara baru akhirnya FC Porto. Dan tim dari Inggris juga Bung, Chelsea, di tahun 2011 musim itu, di eranya Didier Drogba kalau nggak salah, itu Bayern Munich kalah adu penalti Bung. Jadi 10 kali masuk final Bung, ini Bayern Munich 5 kali menang, 5 kali runner up, dan 5 kali kalah ini Bung, Bayern Munich kalah 3 kali dari tim yang belum pernah juara, yakni Aston Villa, terus Chelsea, dan Porto Bung. Dan nanti malam bertemu dengan tim yang belum pernah juara juga. Akankah kekalahan keempat Bayern Munich yang melawan tim yang belum pernah juara? Saya pikir PSG nanti malam bisa mengalahkan Bayern Munich dengan catatan di 20 menit pertama PSG tidak kebobolan Bung. Itu catatan saya Bung untuk prediksi final pada siang hari ini. Jika 20 menit pertama PSG tidak kebobolan, saya mengunggulkan PSG juara UEFA Champions League. Dan jika 20 menit pertama Bayern Munich sudah mencetak gol, alamat PSG tidak bakal bisa juara. Itu prediksi saya Bung. Kawan-kawan catat semua Bung. Jadi saya di sini lebih 50-50 mengunggulkan dengan catatan di 20 menit pertama Bung. Jadi 20 menit pertama itu kuncinya untuk prediksi saya malam hari ini Bung. Jadi jika PSG kebobolan di 20 menit pertama, Bayern Munich yang juara. Dan jika PSG yang 20 menit pertama tidak kebobolan, PSG yang juara. Dan jika dalam 20 menit pertama tidak ada yang mencetak gol dari kedua tim, saya tetap menjagokan PSG bakal juara baru Bung di tahun 2019-2020. Itu prediksi saya Bung. Mungkin ini video cukup lama juga karena final saya ulik-ulik data final beberapa tahun kemarin Bung. Meskipun Bayern Munich cukup fantastis di musim UEFA Champions League musim ini Bung, dengan torehan 42 gol dan kebobolan 8, saya pikir tidak bisa jadi jaminan Bung. Bisa jadi nanti anti klimaks di final Bayern Munich kalah Bung, dengan keganasan striker mereka tidak bisa jadi jaminan Bung. Mungkin saya cukup sekian Bung prediksi saya pada siang hari ini. Angin cukup terik kencang Bung, matahari juga panas Bung. Semoga nanti malam juga panas Bung. Sembari ngopi Bung, ngobrol terus nggak ngopi rasanya hambar Bung. Jadi jangan terpacu pada prediksi saya Bung pada siang hari ini. Tetap utamakan prediksi sendiri. Ulasan-ulasan saya pada siang hari ini cukup jadi bahan pertimbangan buat kawan-kawan yang nanti menjagokan Bayern Munich ataupun PSG yang merengkuh gelar juara UEFA Champions League. Jadi tetap ingat kawan, utamakan prediksi sendiri, feeling sendiri siapa yang bakal juara. Ulasan saya ini Bung buat jadi acuan, maksudnya buat bahan pertimbangan atau data-data yang kawan-kawan belum ketahui. Ini makanya saya explore di akun channel prediksi Bung DG22. Dalam arti bukan saya ini lebih ke subjektif dari salah satu tim, saya tetap objektif dalam mencermati prediksi kedua tim nanti malam. Jadi saya lebih ke pihak netral Bung, siapa yang bakal juara nanti malam berdasarkan data-data analisa yang saya ulik beberapa hari kemarin Bung. Jadi saya pikir nanti malam PSG bisa juara Bung, dengan catatan itu Bung, di 20 menit pertama. Saya pikir cukup sekian Bung prediksi saya pada siang hari ini.
jika ada analisa data saya atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan prediksi saya kemarin jika ada yang meleset, itu hanya sebuah kemampuan saya untuk menganalisa. Jadi jangan terpacu, prediksinya kok salah terus Bung. Juga menganalisa, mengulik-ulik data. Itu yang saya ekspos Bung. Jadi tidak melulu prediksi saya ini Bung betul 100%, karena semua hasil itu tergantung di lapangan nanti malam Bung. Jadi jangan jadi acuan prediksi saya ini 100% betul, cuman jadi bahan pertimbangan buat kawan-kawan semua, para pecinta sepak bola di mana kalian berada. Itu pesan saya Bung. Cukup sekian Bung, jangan lupa nanti subscribe Bung, dan tombol like, komen itu perlu Bung, penting juga buat saya. Kritik dan saran, masukan buat kawan-kawan semua, ataupun mengomentari prediksi di kolom komentar, silakan Bung, saya persilakan dengan senang hati. Dan tetap utamakan prediksi sendiri Bung, tetap cinta damai, junjung tinggi nilai sportivitas, respect selalu terhadap kehidupan Bung. Dan jangan lupa Bung, junjung tinggi anti rasisme Bung. Demikian Bung, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salor.